Target sasaran pengusulan. Jumlah target sasaran Dinas Pendidikan telah mempertimbangkan yang pertama adalah target nasional, jumlah siswa yang dapat diusulkan, afirmasi wilayah, kemudian penilaian kinerja Dinas Pendidikan tahun pelajaran tahun 2021. Ini yang menjadi dasar, sasarannya apa, berapa dan sebagainya. Jadi target sasaran yang perlu diusulkan, kemudian siswa yang diusulkan, sisa target yang tidak diusulkan. Ini yang menjadi hal yang harus diperhatikan, termasuk nanti oleh Dinas Pendidikan. Next. Kondisi data cut-off Dapodik per 15 Mei 2022. Ini untuk jumlah peserta didik Dapodik. SD itu sebanyak 24 juta ya. 24.074.479. Kemudian jumlah peserta didik yang sudah ber-SK 6.431.131 peserta didik. Kemudian jumlah peserta didik usulan sekolah pada Dapodik itu 4.357.799. Jadi jumlah target sasaran ada 2.964.461. Kemudian untuk SMP jumlah peserta didik di Dapodik yaitu per 15 Mei 2022 9.921.333. Kemudian jumlah peserta didik yang sudah SK itu ada 3.477.769. Jumlah peserta didik usulan sekolah pada Dapodik ada 1.336.733 dan jumlah target sasaran adalah 361.837. Next. Kemudian bagaimana cara membuka, nanti secara teknis juga akan dikelola oleh operator PIP. Jadi di sana ada menu verifikasi usulan sekolah, klik usulan sekolah untuk melihat siswa yang diusulkan. Kemudian yang kedua nanti ketik PSN ya atau nama sekolah. Kemudian yang ketiga klik tampilan siswa dan yang keempat klik tidak diusulkan sekolah untuk melihat siswa yang tidak diusulkan sekolah. Jadi nanti itu bisa terbaca semuanya baik yang diusulkan maupun yang tidak diusulkan. Kenapa tidak diusulkan? Nanti kita lihat apa saja yang menjadi kriteria. Next. Ini adalah proses input usulannya. Ya, adalah di sana ada nik siswa yang telah valid oleh Dukcapil, kemudian data siswa pada DTKS, jika ditetapkan akan masuk SK nominasi, dan NISN siswa juga harus valid. Jadi warna latar putih itu bisa diusulkan ya, yang atas sendiri bisa diusulkan, kemudian warna latar biru dan merah itu tidak bisa diusulkan. Ini saya kira sudah sangat jelas, nanti secara teknis melalui proses yang akan dikelola oleh operator. Next. Kemudian di situ ada beberapa fitur filter karena ini menyangkut yang menerima, dan tadi kalau kita lihat persentase antara penerima dan peserta didik juga jumlahnya terpaut cukup banyak, maka kita terutama Bapak Ibu di sekolah harus lebih berhati-hati sehingga tidak sampai salah sasaran. Yang pertama dapat menampilkan data yang bisa diusulkan sana, kemudian yang kedua nanti dapat menampilkan data berdasarkan alasan layak PIP.
Next. Status data siswa tidak bisa diusulkan atau reject. Ini antara lain adalah sudah SK, kemudian kelas akhir, data siswa tidak valid. Ya, jadi NIK, NISN, tanggal lahir dan lain-lain tidak valid. Kemudian duplikat data. Duplikat data itu maksudnya ada double data. Yang kelima, status tidak layak PIP, seperti tadi yang ditentukan ada warna biru dan warna merah. Yang keenam, total penghasilan ayah dan ibu di atas 5 juta. Dan yang ketujuh, pekerjaan ayah ibu sebagai PNS, TNI, Polri, dan pedagang besar. Ini yang tidak boleh atau tidak bisa diusulkan. Next. Rencana pengusulan fase 2 itu yang pertama pengusulan untuk siswa baru. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, besok kita akan PPDB, tentu ada siswa baru, ini harus direncanakan atau diusulkan. Kemudian yang kedua pengusulan dilaksanakan pada bulan September 2022. Yang ketiga data siswa Dapodik cut off 15 Agustus 2022 ya. Kemudian data siswa tahun pelajaran 2022-2023 dan target sasaran akan ditampilkan saat pengusulan. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi proses dalam penentuan siswa yang layak itu Bapak Ibu lebih teliti lagi, karena jangan sampai terbalik seperti tadi di awal saya sampaikan, yang layak malah nggak dapat, yang mungkin data lama yang sebetulnya sudah tidak layak dapat karena sudah mampu itu ternyata masih dapat. Dan DTKS juga bukan satu-satunya data yang absolut ya, artinya yang pasti benar. Oleh karena itu Bapak Ibu di sekolah juga harus memberdayakan timnya. Di sekolah kami harap sudah ada satgas pelaksananya atau satuan kerja di masing-masing sekolah harus ada, karena nggak mungkin dikelola oleh hanya satu orang operator saja. Di situ silakan Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa membentuk tim, bagi yang belum untuk mempermudah kerja dan mempermudah kontrol. Dan ini adalah menjadi bahan yang sangat menarik, yang seksi bagi unsur-unsur eksternal Bapak Ibu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin semuanya menggunakan track yang ada, sehingga kecil kemungkinan ketika ada komplain atau kritikan dari eksternal kita harus sudah bisa menjelaskannya. Asal semuanya sesuai dengan koridor prosedur, insya Allah nggak ada masalah. Dan semuanya pastikan layanan pada orang tua, kepada siswa yang penerima itu juga harus benar-benar dilayani dengan baik. Dan perlu juga mungkin nanti pada saat rapat dengan orang tua itu juga disampaikan, dijelaskan apa saja peruntukannya. Kemarin pada saat kami juga rapat kerja dengan Komisi D, kebetulan di situ hadir juga beberapa kepala desa, camat, DTKS, dinas sosial, itu juga saya sampaikan bahwa di sekolah itu juga sudah mengerjakan atau melaksanakan secara maksimal. Namun demikian apabila ada hal-hal yang mungkin belum memuaskan atau belum memadai, tentu ini butuh masukan. Jadi ketika ada unsur eksternal baik dari unsur desa, kecamatan atau siapapun, silakan Bapak Ibu sampaikan dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk data harus valid, ya, data harus valid sehingga kita tidak ragu-ragu ketika menyampaikan atau menjelaskan kepada yang meminta data-data tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Alright.